I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrianti Novita Absari, mahasiswi S1 Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Raden Mas Surakarta, NIM 232131013. Video ini adalah refleksi dari perjalanan saya mempelajari HAM dan gender selama 1 semester. Sebuah mata kuliah yang membuka wawasan sekaligus meneguhkan nilai kemanusiaan dalam profesi hukum. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Prinsipnya sederhana, setiap manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat yang sama. Dalam konteks gender, kita belajar bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya tentang biologis, tetapi juga sosial dan kultural. Ketika konstruksi sosial menciptakan ketimpangan, muncullah bentuk-bentuk ketidakadilan seperti subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan berbasis gender. Pemahaman ini mengajarkan saya bahwa hukum tidak boleh netral terhadap ketimpangan sosial, tetapi hukum harus berpihak pada keadilan substantif. Dari gerakan feminisme, kita juga belajar bahwa perjuangan kesetaraan adalah perjuangan yang sangat panjang. Gelombang pertama memperjuangkan hak politik dan pendidikan, gelombang kedua menantang budaya patriarki, dan gelombang yang ketiga adalah menegaskan keberagaman identitas perempuan. Dalam konteks hukum, feminisme mengingatkan kita bahwa hukum yang tak netral seringkali bias terhadap pengalaman perempuan. Disinilah pentingnya feminisme Islam yang menafsirkan ulang teks keagamaan agar selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti salah satunya adalah CEDAW. Indonesia juga menjamin kesetaraan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kesenjangan masih terjadi antara norma hukum dan praktik sosial. Budaya patriarki, berdiskriminatif, kurangnya sensitivitas gender di lembaga hukum menjadi tantangan yang sangat nyata. Sebagai praktisi hukum, saya melihat bahwa penegakan HAM tidak cukup dengan regulasi, tetapi juga dibutuhkan komitmen moral dan empati sosial agar hukum benar-benar melindungi semua warga negara. Lalu, pendidikan adalah ruang pertama untuk menanamkan nilai kesetaraan. Namun, pada kenyataannya masih ada kurikulum tersembunyi yang menanamkan stereotip gender sejak dini. Di bidang politik, keterwakilan perempuan masih rendah meski ada kuota 30% dari pemerintah. Di ranah keluarga, ketimpangan muncul dari dalam bentuk KDRT, beban ganda, dan pelanggaran hak reproduksi. Semua ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi juga isu kemanusiaan yang menyangkut keadilan sosial. Analisis gender adalah alat kritis yang membongkar ketimpangan sosial. Melalui kerangka seperti Harvard dan Longway, kita dapat memahami berbagai kebijakan publik mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Konsep safeguarding preventif mengajarkan pentingnya penjagaan kekerasan sejak awal melalui regulasi, pendidikan, sistem pelaporan aman, dan peran komunitas. Prinsip ini sangat relevan dalam dunia hukum, karena perlindungan tidak boleh menunggu korban muncul, tetapi perlindungan harus dimulai dari pencegahan. Anggaran responsif gender adalah wujud konkret dari keadilan sosial. Melalui instrumen seperti Gender Budget Statement, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran berpihak pada kesetaraan. Tetapi tantangannya adalah rendahnya pemahaman aparatur dan lemahnya komitmen politik. Sebagai akademisi, saya percaya bahwa pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan adalah kunci untuk membangun birokrasi yang sangat peka terhadap gender. Dari keseluruhan perjalanan belajar ini, saya menyadari bahwa HAM dan gender bukan sekedar teori, melainkan nilai hidup yang harus diinternalisasi dalam setiap tindakan hukum, kebijakan, dan pendidikan. Impian saya adalah menjadi pendidik dan praktisi hukum yang mampu menanamkan nilai keadilan gender dalam setiap ruang akademik dan ruang sidang. Karena sejatinya
Keadilan bukan hanya tentang kesamaan hak, tetapi juga tentang pengakuan terhadap perbedaan dan perlakuan yang adil bagi setiap manusia. Terima kasih telah menyaksikan refleksi ini. Semoga nilai-nilai HAM dan gender terus hidup di dalam setiap langkah kita menuju masyarakat yang adil dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. I just had to let you know you're She a happy baby boom. She